Nah, ini gambar ini pernah saya tunjukkan dan sempat heboh waktu itu adalah ketika ada 2 tuyul menemui jin ifrit waktu itu. Wah. Nah, ini menarik waktu itu. Pola yang sama hampir dipakai, tapi 2 tuyul ini malah sempat agak sedikit lebih cerdas. Karena waktu itu mereka masih bisa teriak, Bang Indra. Kami tidak mohon maaf. Kami tidak minta maaf. Ijazah tetap palsu. Nah, repotnya adalah nama yang sedang terombang-ambing tadi ya. Meskipun kemudian kata-kata tuyul itu sempat rame ya. Padahal ini tulisan sahabat kita tuh, tulisannya Lukas Luarso kan gitu. 2 tuyul ini. Tapi kemudian malah yang satu lagi itu terombang-ambing karena apa? Kita lihat dikasih parcel. Dikasih parcel, kemudian judul bukunya berubah menjadi tadinya Gibran, kemudian ya Endgame menjadi dia, iya kan? Nah, bahkan orang-orang mengatakan itu dia sudah seperti sirkus. Nah, gitu kan apa sujud seperti sirkus. Bahkan sekali lagi dia punya 3 masalah besar ya, yaitu kalau disebut itu dia sukarela, saya kira tidak. Disebut dipaksa, bisa tapi orang kayak gitu kok masa dipaksa? Diancam, Bang. Karena ya mohon maaf, terakhir kan di soal ijazahnya. Bukan hanya ijazahnya mantan presiden tadi yang kita sebut. Ijazahnya dia sendiri yang kemudian bermasalah kan. Nah ini, jadi artinya adalah polanya sedikit berbeda. Dan sampai dengan kita ngobrol pasca Hari Raya Idul Fitri ini, ternyata yang terombang-ambing itu memang masih terombang-ambing. Karena belum keluar, belum netas SP3-nya. Ya, sampai dengan saat ini. Dokter Tifa gimana? Lah, kalau Dokter Tifa, alhamdulillahnya kemarin baru saja menyatakan meskipun sempat dipertanyakan juga kan, orang pada khawatir kan sempat menghilang. Diam, ya. Iya, diam. Gitu. Tapi kan akhirnya kan tetap keluar dengan semangat bersama dengan para lawyer dan saya juga ada sore harinya. Kita masih bersama, masih tetap kekeh dengan pernyataan bahwa terus akan menyesuaikan dengan harapan masyarakat, dan akhirnya yang tersisa 5 ini, ya kalau mau dikatakan kami ini sesuai dengan dasar negara Indonesia, ya kan, Pancasila, betul, atau sesuai dengan rukun Islam, gitu kan, rukun iman. Iya. 2 tuyul versus 1 sengkuni. 2 tuyul dulu teriak lantang, kami tidak minta maaf, ijazah tetap palsu. Mereka dapat RJ, tapi tetap punya harga diri. Sekarang lihat satu ini, dapat parcel, dapat ancaman. Bukunya tadinya Gibran Endgame, sekarang judulnya ganti, Rismond Endgame. Statusnya masih menggantung, SP3 belum netas, RJ juga masih digantung. Diancam sampai ke keluarga, ada dokumen, ada surat, ada yang lebih dalam dari sekedar ijazah. Ijazahnya sendiri juga dipertanyakan. Lalu mau jadi saksi? Mau jadi ahli? Ahli apa? Ahli berbalik badan. Yang dulu menulis 400 halaman, sekarang disuruh cabut tulisannya sendiri. Padahal bukunya sudah jadi alat bukti di persidangan. Sumpahnya belum dicabut, tapi integritasnya sudah dicabut dari akarnya. Ini bukan sekedar soal ijazah palsu lagi. Ini soal orang yang dipaksa mati-matian agar berkhianat pada tulisannya sendiri, pada sumpahnya sendiri, pada rakyat yang dulu percaya. 2 tuyul masih punya nyali. 1 ini masih menunggu kabar apakah dirinya di RJ atau dirinya jadi bahan RJ orang lain. Endgame-nya bukan Gibran, endgame-nya adalah harga diri. Ya. Bahwa beredar, saya keluarkan saja anunya ya. Jadi ada WA, WhatsApp yang kemudian disebarkan ke nomor handphone yang kemudian ini konyolnya ya, kemudian oleh satu gerombolan. Saya sebut gerombolan ini adalah gerombolan Cebokar Nusantara. Langsung dipercaya kalau itu nomornya Dokter Tifa. Padahal bukan. Awalnya seolah-olah nomor itu ya itu mengirimkan ucapan Selamat Idul Fitri. Memang betul, Selamat Idul Fitri ini memang dari Dokter Tifa. Gampang ini ngambilnya karena ini ada di akun X-nya Dokter Tifa, akun Twitternya. Dan nomor saya sebutkan aja karena memang Dokter Tifa udah sebutin
0812 460 30 140 itu kemudian dia WA salah satu circle-nya Jokowi lah gitu ya, inisialnya AA. Dan ini yang saya sangat menyesalkan. AA itu tanpa konfirmasi apa-apa, meskipun dia berkomunikasi dengan salah satu lawyer dari Dr. Tifa, yaitu adalah Pak Abdullah Al-Katiri, ya, tetapi dia sebarkan itu ke berbagai media, podcastnya dia, bahkan di sebarkan amplifikasi diglorifikasi oleh anggota-anggota dari Cebokar Nusantara. Nah, di sini memang ada kalimatnya, apa kita bisa bertemu, ya gitu dulu. Nah, kemudian dia seolah-olah dia berkata jangan publikasi kepada wartawan gitu kan. Kemudian dia bilang juga di sini bahwa apa kita bisa bertemu itu adalah kalimatnya si AA ya. Kemudian ya bukan ini AA si Aswan ya. Betul. Boleh si Bang Aswan. Gitu ya. Nah, ini yang menarik, yang lucu Pak Indra dan juga pemirsa Madilog. Dia nulis saya dengan Pak Al-Katiri pakai Q. Pakai Q. Lah ini kan konyol. Nggak pernah yang namanya Dr. Tifa yang asli atau kami itu menulis Al-Katiri itu dengan Q. Dengan K dong harusnya. Sidiki Sidiki ya. Kemudian dia nulis juga, saya komunikasikan sama PH saya dulu. Besok sekitar jam 10 dia seolah-olah itu menggunakan kafe yang biasa digunakan oleh kami. Tapi salah kafenya. Markasnya ya? Iya salah. Dia sebut salah satu klub namanya Cafe Coffee apa gitu. Salah. Time. Iya, kita nggak di situ biasanya. Jadi dari indikasi-indikasi ini dan nomor yang tadi saya sebut, akhirnya kemarin ketika kita kumpul, saya trace nomor itu, gitu loh. Nah, itu nomor itu tidak pernah ada kontak sama sekali dengan kontaknya. Dari tuyul sampai sengkuni, ketika takut dibungkus gengsi. Dua tuyul dulu teriak lantang di depan kamera. Kami tidak minta maaf, ijazah tetap palsu. Mereka dapat RJ, tapi mereka tetap punya nyali. Sekarang, lihat yang lain. Satu lagi yang endgame. Bukunya dulu Gibran Endgame. Sekarang judulnya ganti, Rismond Endgame. SP3 belum netas, RJ digantung, dianjam sampai ke keluarga. Ijazahnya sendiri dipertanyakan. Surat kematian? Ada. Dokumen lain? Ada. Mau jadi saksi? Mau jadi ahli? Ahli apa? Ahli berbalik badan. Yang dulu nulis 400 halaman, sekarang disuruh cabut tulisannya sendiri. Padahal bukunya sudah jadi alat bukti di persidangan. Sumpahnya belum dicabut, tapi integritasnya sudah dicabut dari akarnya. Sementara itu, gerombolan Ceboker sibuk bikin hoaks. Mereka bikin nomor WhatsApp palsu atas nama Dr. Tifa, dikirim ke Andi Azwan. Isinya seolah-olah Dr. Tifa mau RJ. Screenshot diedit, disebar massal. Satu gerombolan langsung amplifikasi. Padahal nomor baru diaktifkan beberapa hari lalu. Nama pengacara ditulis pakai Q, Al-Katiri, padahal aslinya pakai K. Kafe yang disebut bukan tempat yang biasa. Dr. Tifa sendiri bilang, bukan saya. Ini bukan hoaks biasa. Ini siasat licik, adu domba, amplifikasi terstruktur. Tapi konyolnya, mereka sampai salah detail. Yang paling konyol, gengsi api takut. Para termul dari awal bilang, Jokowi akan hadir? Ya sudah, jalan aja sampai pengadilan. Mereka siap, bukti ada, saksi ada. Buku 700 halaman sudah jadi alat bukti. Tapi kenapa yang lain malah sibuk bikin hoaks? Bikin nomor palsu, bikin WA palsu, bikin isu 50 miliar. Pakai nama Puan, pakai nama AHY, pakai nama Luhut, pakai nama JK. Semua hanya untuk satu tujuan, yaitu mengalihkan dari ijazah palsu. Kalau memang yakin benar
kenapa tidak pernah hadir di persidangan? Sidang CLS di Solo sudah 8 kali lebih. Ijazah saja tidak pernah dikirim. Orangnya tidak pernah datang. Yang datang malah teman KKN yang lupa tahun KKN-nya sendiri. Maka kesimpulannya satu, mereka terus mengajak RJ bukan karena ingin damai, tapi karena takut. Takut dibuka di persidangan, takut ijazahnya diperiksa, takut bukti itu menjadi terang. Dua tuyul masih punya nyali bilang ijazah tetap palsu, meskipun dapat RJ. Yang satu ini statusnya masih menggantung. Mau jadi apa? Saksi? Korban? Alat? Dan gerombolan ceboker. Mereka minta sumbangan ke rakyat untuk biayai operasi hoaks. Padahal kerjaannya cuma satu, yaitu membela orang yang takut ke pengadilan. Gengsi, tapi takut. Akhirnya konyol sendiri. Endgame-nya bukan Gibran. Endgame-nya adalah harga diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.